pertama pagi hari ini, tetapi kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan untuk beribadah. Ini adalah anugerah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih buat setiap berkat kesehatan yang sudah melimpah dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam ibadah ini. Sebelum kami mulai ibadah, kiranya Tuhan urapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan. Kiranya kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan kami persembahkan ibadah pagi hari ini, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus. Biarlah kami tenggelam di dalam hadirat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau pengharapan kami, kalau sukacita kami, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolong.
setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagamu. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari kita sembah-sembah. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari lebih sungguh lagi kita katakan haleluya. Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mau terus mengenal Engkau, Sang Juru Selamat kami. Meski Tuhan, kami berada di lembah kegelapan, satu hal yang kami percaya, bahwa perlindungan-Mu nyata buat setiap kami, Tuhan Yesus. Walau ku
bersyukur kalau pada hari ini Tuhan berikan kesempatan yang baik-baik kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami ketika Tuhan disukakan, Tuhan melawat kami untuk memuliakan, Tuhan menjamah kami, memberkati kami. Kami serahkan dia Tuhan, keberadaan kami selanjutnya kiranya dalam penyertaan tuntunan Tuhan. Terlebih ketika kami mendengar firman Allah, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus menjamah kami, sehingga niat hati kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu menjadi nyata karena penyertaan Tuhan. Roh Kudus semakin memperkuat, mempertajam dalam hidup kami, sehingga kami mengerti dengan tepat apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami selanjutnya. Kami tolak kuasa gelap roh setan yang coba menghalangi kami memahami tentang firman Allah. Kami patahkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracara berkehendak di tempat ini ya Roh Kudus, menjamah kami semua, dan kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Allah, menikmati berkat firman Tuhan. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GDM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak hal yang Tuhan Allah izinkan dalam hidup kita, dan beberapa waktu yang sudah kita lalui, kita juga mengakui penyertaan Tuhan. Seharusnya demikian, tetapi kita juga melihat bahwa di depan perjalanan hidup kita selanjutnya juga pasti akan diwarnai, diizinkan oleh Tuhan menghadapi banyak tantangan-tantangan yang harus mau tidak mau kita akan hadapi bersama-sama, saudara. Dan tema di bulan Februari sudah banyak yang mengetahuinya, strengthening of wisdom, wisdom strengthening. Saudara, ini adalah penguatan hikmat, hikmat yang datang dari Tuhan, kiranya semakin memperkuat dalam hidup kita. Saya sangat paham, saudara, bahwa kita semua sudah menerima hikmat dari Tuhan, yaitu kebenaran firman Allah. Tetapi kiranya itu terus terjadi, kebenaran firman Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan, itu terus berkuasa atas hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin mampu mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, saudara, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bahwa kepandaian, bahwa pengetahuan, wawasan yang datang kepada kita sebenarnya itu dari Tuhan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bisa juga saudara, saya menggarisbawahi ayat ini bahwa hikmat itu membawa kepada anak-anak Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Allah menerima pengetahuan dan kepandaian. Di tengah-tengah kehidupan kita ini, saudara, perlu adanya kepandaian, perlu ada kecerdasan, perlu ada pengetahuan, bahkan wawasan yang terus bertambah. Maka saudara, kita harus dekat kepada Tuhan. Dari Tuhanlah maka akan berfirman, dari Tuhanlah akan memberikan hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, bagi kita semua anak-anak Tuhan, kiranya kita terus merasa bahwa diri kita ini kekurangan hikmat. Akan berbahaya dalam kehidupan rohani seseorang kalau sudah mengatakan bahwa aku orang yang berhikmat. Dan saya berharap tidak ada di gereja ini yang mengatakan demikian. Tetapi saudara, dari hari ke hari kita merasa kurang hikmat, sehingga Tuhan tambahkan ada penguatan hikmat kepada kita semua. Yakobus 1 ayat ke-5 sampai 6 dikatakan demikian. Rasul Yakobus memberikan satu nasihat yang luar biasa. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, siapakah yang kekurangan hikmat? Adalah sebenarnya kita semua ini dengan rendah hati kita mengakui kita kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya ulangi lagi,
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai pencobaan, tantangan harus kita hadapi sekarang ini. Bisa membuat kita semakin maju, semakin kita dewasa, semakin kuat iman kita. Namun bisa juga membuat hidup kita kemudian menyerah dan akhirnya gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang menilai dengan tantangan itu semakin terpuruklah kondisi seseorang. Dengan tantangan, saudara, memang ada dua fakta yang akan terjadi. Semakin kuat imannya, semakin kokoh kuat percaya, saudara. Tetapi ada juga yang kemudian semakin gagal dan menyerah dalam hidup ini. Saya berharap saudara kita semua adalah bagian yang pertama. Semakin ada tantangan, maka semakin kokoh kuat iman percaya kita. Kehidupan kita juga semakin kuat. Yang setuju katakan amin. Saudara yang setuju katakan amin. Kiranya hikmat datang dari Tuhan menjadikan kita memiliki pengetahuan. Hikmat Allah itu memampukan kita memperoleh pengetahuan, kita memperoleh wawasan, kita memperoleh kecerdasan, sehingga kita bisa mengatasi tantangan itu dengan baik. Dan kemudian, saudara, memperoleh kemenangan. Tetapi tanpa pengetahuan, tanpa kepandaian, tanpa hikmat dari Tuhan, bisa saja seseorang, bahkan anak-anak Tuhan, mengalami kegagalan dan tidak memperoleh keberhasilan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini arus semakin deras, semakin kuat untuk kita hadapi, terlebih di dalam tantangan iman percaya kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Semakin banyak tantangan, saudara, bukan datang dari luar saja, tetapi dari dalam. Anak-anak Tuhan saling kemudian menggeser, kemudian mempengaruhi hal-hal yang negatif. Saudara, banyak ditemui anak-anak Tuhan yang hidup kompromi dengan dosa. Saudara, dari diri kita kemudian terdorong akan hal itu. Arusnya semakin kencang. Ada firman Allah yang mengatakan jangan mengingini milik orang lain, saudara, atau istri orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi tetap dikerjakannya. Ada nasihat-nasihat oleh hamba-hamba Tuhan, menjauhi narkoba dan sebagainya. Bahkan gereja kita bersyukur kalau ada pengumuman, saudara, harus narkoba itu dijauhi. Ini adalah pesan-pesan moral yang sangat baik. Tahu demikian, tetapi masih dikerjakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang pesta pora, mabuk-mabukan, itu juga harusnya disingkirkan. Tetapi tetap saja kompromi dengan dosa, melawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada gerakan di hati anak-anak muda untuk melawan orang-orang yang lebih senior dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin materialistis ini, segala sesuatu diukur dengan materi dan sebagainya. Mari kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat dan memampukan kita untuk mengatasi hal yang demikian, tidak terjebak kepada gelombang yang dibawa oleh iblis mempengaruhi hidup kita sehingga kita mengalami kegagalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah yang jahat, roh-roh yang jahat, saudara, melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita lawan, bukan darah dan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu merujuk pada pengaruh yang besar yang dibawa oleh iblis atau setan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak belajar bersama-sama di dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Sebenarnya ini masih terjadi ketika itu terjadi pada manusia pertama, dan ini gerakan ini masih terjadi mempengaruhi anak-anak Tuhan yang hidup di zaman modern sekarang ini. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara garis bawah itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat pembelajaran di Kejadian 3 ayat 4-5 ini. Sebenarnya ini juga terjadi di akhir-akhir ini, di zaman modern ini. Maka perlunya hikmat. Saudara, sama-sama katakan, saya perlu hikmat. 2, 3. Ayo kita lihat yang pertama, Kejadian 3 ayat 4 ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah yang dikatakan oleh iblis, dan berkatalah kepada orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan sekarang ini. Saudara mempengaruhi sehingga mengalami keraguan. Apa yang dialami oleh Hawa, saudara, atau Eva, akhirnya mengalami keraguan. Dikatakan oleh iblis, saudara, bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan itu masuk dalam pemikirannya. Maka timbullah ini yang saya maksudkan, yang masih terjadi di zaman modern ini. Timbullah keraguan-raguan, sehingga saudara kita melangkah semakin ragu-ragu. Hawa ini kemudian mengalami keraguan di dalam hidupnya. Benar tidak firman Allah yang mengatakan kebaikan dan sebagainya, membuat dalam pemahaman Hawa, saudara, ragu terhadap kebaikan Tuhan. Garis bawahi, meragukan kebaikan Tuhan. Inilah yang juga terjadi di akhir-akhir zaman ini, membuat anak-anak Tuhan kemudian mengalami keraguan tentang kebaikan Tuhan. Hal-hal yang baik yang sudah dialami, baik dalam penyertaan pribadi, penyertaan keluarga, penyertaan di dalam pekerjaannya, banyak mujizat kuasa Tuhan dinyatakan, pernah disembuhkan, saudara, pernah diberikan jalan keluar, pernah kemudian mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Saudara, ada mujizat keuangan, ada mujizat kesehatan dalam pribadinya. Itu kebaikan, catatan-catatan peristiwa kebaikan Tuhan dalam dirinya. Tetapi rupanya iblis mempengaruhi, dan itu terjadi kepada Hawa. Zaman itu, saudara, penuh dengan kelimpahan, serba ada. Hawa ini sudah ada. Maksud saya adalah kebutuhannya sudah tercukupi, tetapi rupanya masih juga mengalami keraguan. Hati-hati dalam kehidupan kita. Maka perlu hikmat. Lagi katakan, perlu hikmat. Saudara sudah ada hikmat, tetapi harus masuk lebih dalam lagi. Saudara, bahwa iblis berusaha untuk mengintimidasi, memprovokasi kita. Saudara, ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh iblis sehingga kita menjadi ragu. Manusia pertama yang hidup dengan kelimpahan tercukupi ini jatuh di dalam dosa dan terjebak pola pikir yang meragukan kasih kebaikan Tuhan. Ayo di akhir zaman ini, saudara, zaman-zaman modern ini, iblis juga mempergunakan berbagai cara sehingga kita mengalami keraguan, ragu terhadap Tuhan. Kemudian pengaruhnya, saudara, ragu terhadap suami, ragu-ragu terhadap istri, ragu-ragu terhadap anak, mulai meragukan, saudara, kehadiran hamba-hamba Tuhan, mulai meragukan orang-orang di sekitarnya, dan mencurigai banyak hal, saudara. Jangan-jangan Tuhan ini tidak baik, dan lain sebagainya. Yang pertama, saudara, bahwa mari kita senantiasa ingat, ketika Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berfirman, terus minta hikmat dari Tuhan, supaya terus makin kuat dan makin percaya, melihat apa yang dialaminya, semakin kita kokoh kuat. Daud berkata demikian, saudara, aku mencintai perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah-Mu ya Allah, melebihi emas tua, melebihi emas tua. Emas tua itu adalah harga yang sangat mahal, satu barang yang sangat berharga, itu emas tua. Mazmur 119 ayat 127 mengatakan demikian. Saudara, tetapi barang yang sangat berharga di dunia ini bagi Daud, saudara, tidak mempengaruhi dalam dirinya, tetapi dia tetap berkata perintah Tuhan itulah yang paling berharga.
Saya bersyukur saudara bertemu dengan saudara-saudara sekarang ini bisa beribadah dengan baik, ya. Dan saya juga sangat percaya kalau saudara-saudara ini datang, kita semua pengen mendengar firman Tuhan, pengen beribadah kepada Tuhan. Setuju ya? Dan saya sangat bangga memiliki saudara-saudara seperti kita semua ini. Hujan deras tadi malam, anginnya kencang sekali, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi mau ibadah juga tantangannya juga masih hujan deras, tapi saudara, saya bersyukur pekerja-pekerja ini saya lihat di CCTV. Saudara, sepatunya dibungkus plastik, tidak pakai sepatu, saya lihat di CCTV, kemudian berganti baju, jas hujannya dilepas, mereka pakai yang naik motor, ya. Pak Rinto suami istri, anak kecil, saudara, hujan-hujan, puji Tuhan. Rupanya ini bagus sekali. Ini sesuatu tindakan yang baik. Kita pengen hikmat yang datang dari Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini di gereja ini, pulang dari gereja ini, kiranya hikmat Allah bertambah-tambah kuat dalam hidup saudara. Sepakat katakan amin. Hikmat itu membuat kita tidak ragu. Jangan sekali-sekali meragukan kebaikan Tuhan. Supaya tidak meragukan, saudara minta hikmat dari Tuhan. Gampang, dengarkan firman Allah seperti Daud, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang baik. Kadang saudara kita tidak tahu bahwa perintah Tuhan itu baik bagi kita. Berkata jangan dimakan itu, tetapi meragukan. Seringkali saudara bahwa pimpinan kita, orang tua kita memberikan sesuatu hal yang baik dan kita meragukan ini baik atau tidak. Maka perlu hikmat yang datang dari Tuhan. Pertama, saudara, hikmat itu mengatasi keraguan-keraguan. Bagi saudara sekarang ini di tengah-tengah persimpangan, perlu hikmat supaya masuk ke depan, melangkah ke depan, tidak ragu-ragu. Anak Tuhan, orang Kristen harus mantap berjalan ke depan, dan itu perlu hikmat yang datang dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Yang kedua, saudara, hikmat itu mengatasi kepentingan diri sendiri. Ayat kelima berkata demikian, Kejadian 3 dan 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Garis bawahi, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Masuklah saudara provokasi dari iblis ini, pengaruh dunia ini saudara, dan kemudian berkata kamu akan menjadi seperti Allah. Apa yang didengar? Masuk di hatinya. Oh iya ya, kalau saya seperti Allah, Maha Kuasa dan sebagainya. Kepentingan diri sendiri mulai masuk, egoisnya semakin masuk, keakuannya sudah mulai masuk. Perhatikan di zaman modern ini, betapa luar biasanya orang-orang yang berusaha untuk mementingkan diri sendiri. Egonya sangat tinggi, egoisnya sangat tinggi, saudara yang dikasih Tuhan. Seseorang yang mudah tersinggung, seseorang yang mudah marah, itu berpusat pada dirinya sendiri. Saudara cek dengan baik kehidupan pribadi saudara atau melihat orang lain tanpa disebut namanya. Orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung, hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Dan yang demikian ini bahaya saudara. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang tidak berhikmat. Amsal mengatakan, bodohlah orang yang cepat marah. Berarti orang itu tidak punya hikmat atau kekurangan, sangat kekurangan hikmat. Tetapi ketika mau marah, orang yang berhikmat adalah ini perlu marah atau tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, coba masukkan di hati masing-masing kita semua, termasuk saya juga, menghadapi sesuatu. Saya perlu marah enggak ya? Harus diperkatakan dalam hati. Saya perlu marah enggak ya? Mungkin saudara boleh berkata 2, 3, 4, 5 kali. Saya perlu marah enggak ya? 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 Saudara dikasih Tuhan, saat itu hikmat mulai masuk dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Kalau memang sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara boleh tegur dengan marah karena firman Tuhan, bukan karena ketersinggungan pribadi. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau memang hikmat Allah itu berkata,
Tidak usah marah. Ngapain marah? Maka hikmat itu terus menguatkan diri saudara. Saudara tidak kehilangan berkat, dan tidak kehilangan damai sejahtera dengan seseorang, dengan komunitas saudara. Kenapa? Ada hikmat yang datang dari Tuhan. Keegoisannya saudara, keakuannya kemudian terkikis karena datangnya hikmat di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Saudara perlu hikmat ketika saudara mulai tersinggung, bahkan mulai marah dan sebagainya. Setiap kehidupan kita saudara, mari kita dalami hal ini. Akhir-akhir ini saudara, rupanya juga banyak orang yang memiliki kepentingan diri sendiri yang luar biasa. Cek pribadi masing-masing. Saya mengajak kita semua, kita harus memiliki hikmat supaya menaruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Bahkan saudara, menaruh kepentingan bersama untuk di atas kepentingan pribadi. Yang nangkep katakan amin. Saya ulangi lagi saudara ya. Perlu hikmat datang dari Tuhan sehingga kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Bahkan saudara, kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi kita. Itu orang yang berhikmat. Hawa sempat mikir, oh iya ya, aku nanti akan menjadi terhormat, aku nanti mengerti tentang pengetahuan baik dan jahat, aku nanti akan berkuasa dan sebagainya. Masuk mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Saudara, saya berkata tentang ini, tentang Hawa ini, bukan berarti ini adalah dunia wanita. Tidak, ini mewakili semua manusia. Kita semua. Saudara, yang ketiga, bagian yang ketiga, hikmat Allah itu penting untuk mengatasi ketidakpuasan. Sama-sama katakan hikmat mengatasi ketidakpuasan. 2, 3. Ayat ke-6 berkata demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Iblis berhasil membuat Hawa tidak puas. Boleh, Allah berkata boleh dimakan semuanya, tapi yang di tengah itu jangan dimakan. Saudara, rupanya tidak puas. Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu banyak. Anugerah Tuhan saudara melimpah-limpah. Rupanya intimidasi, provokasi dari iblis, pengaruh-pengaruh iblis dan keduniawian, saudara akhirnya masuk. Hari-hari ini mari kita refleksi diri kita. Apakah kita sering tidak puas? Beda saudara yang difirmankan ucapan bahagia. Berbahagialah yang lapar dan haus. Saudara, memang itu tidak puas, tapi tidak puas terhadap kebenaran firman Tuhan. Konteks yang berbeda. Dalam hal ini adalah tidak puas dengan berkat-berkat yang kita terima. Ya saudara, tidak puas dengan yang terjadi, yang sekarang ini diberikan. Akhirnya kita tidak menerima hasil yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, saya kemarin menyaksikan hari Jumat yang lalu, tapi saya penggal bagian saya saudara. Ketika itu ada door prize gerak jalan gitu, saya perhatikan ada di motor itu door prize pertama, paling utama yaitu sepeda motor. Dari 5 orang akhirnya dipilih jadi 2. Ya, door prize-nya ini motor 1 gitu ya. Harusnya biasa cabutkan 1, dibaca dia enggak. Dan Pak Gubernur ini enggak, kreatif sekali. Bapak Gubernur kita ambil 5 kupon, kemudian dieliminasi menjadi 2. Saudara, jadi semakin dagdikduk. 1 gugur, 2 gugur, 3 gugur. Saya perhatikan 32 ibu-ibu bawa gendong anaknya dan seorang guru pakai seragam guru. Ditanya Pak Gubernur, dibagi 2 door prize ini atau sendiri-sendiri atau sendiri diperoleh sendiri. Kemudian yang guru ini terserahlah gitu ya, dia pakai topi terserah. Dan ibu ini saudara gendong anak sendiri Pak Gubernur sendiri. Akhirnya dari 2 kupon itu dicabut. Dan
Dibacakan nomornya, rupanya nomor ibu itu gagal, tidak menerima. Maunya dapat satu, akhirnya semuanya, tapi tidak dapat. Kalau dia berkata bagi dua, saudara, motor itu sekitar 20-an juta, bagi dua, saudara bisa dapat 10 juta, 10 juta, kira-kira demikian. Tapi rupanya inilah mewakili, saudara, mewakili semua manusia, pengennya itu banyak. Betul ya saudara? Pengennya banyak. Belum tentu loh saudara. Berkat 1 juta di hadapan pada saudara dengan 2 juta, itu lebih banyak 2 juta, lebih bermakna 2 juta. Belum tentu saudara. Dan itu perlu hikmat datang dari Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Perlu hikmat datang dari Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini sesuatu yang baik. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah jual tanah, ya, untuk bangun rumah saya di sini. Saya jual tanah yang di Jawa. Saudara, jam 9 pagi ada yang menawar, jam 3 sore ada yang menawar. Selisihnya lumayan, 30 jutaan. Saya berdoa, Tuhan, yang mana ini? Yang pertama nawarnya atau yang sore, pagi atau yang sore? Rupanya Tuhan tunjukkan, padahal kami butuh uang untuk bangun rumah. Saudara, akhirnya diputuskan yang pagi. Sempat juga bertanya, kenapa ya? Kok yang pagi? Selisihnya lumayan, 30 juta. Tapi rupanya saudara, itu menjadi berkat bagi orang yang membeli itu, luar biasa berkat. Maksudnya, dia menerima berkat yang luar biasa. Dan ketika telepon, kami cuma negosiasinya, transaksinya lewat telepon saja. Dan dia bersyukur, bla 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 bla. Hati saya penuh dengan damai sejahtera. Ya, sore harinya dia telepon, pagi harinya, besoknya, maksudnya dia telepon. Saya juga merasakan senang, penuh dengan damai sejahtera. Dia dapat berkat, saya juga dapat berkat untuk bisa melanjutkan pembangunan rumah ketika itu. Saudara yang kasih Tuhan, kadang jumlahnya beda, lebih banyak, tapi belum tentu itu datang dari Tuhan. Mari saudara dalami ini dengan baik. Ketidakpuasan muncul, ini berkaitan dengan yang pertama dan kedua. Saudara, egonya sangat tinggi, luar biasa. Kalau tadi yang pertama saya sampaikan adalah, saudara, ragu-ragu, membuat ragu-ragu, egonya sangat tinggi, tidak bisa menentukan yang tepat dan sebagainya. Perlu hikmat datang dari Tuhan. Jadi iblis itu membawa kepada anak-anak Tuhan, saudara, supaya ragu-ragu. Kalau dalam keraguan, cepat bertindak, cepat baca firman Tuhan, supaya tidak ragu. Di dalam bidang apapun, saudara, di pekerjaan saudara ada keraguan, hubungan suami istri ragu, cepat baca firman Tuhan, supaya dapat hikmat dari Tuhan. Anggap katakan amin. Yang kedua, iblis itu membawa saudara kepentingan diri sendiri. Kalau mulai kepentingan diri sendiri saudara melonjak tinggi, waspada, jangan diterus-teruskan, bisa jatuh dalam dosa. Saudara, maka perlu hikmat yang datang dari Tuhan. Karena apa? Bahwa Allah mengajarkan kita semua, taruhlah kepentingan Tuhan, taruhlah kepentingan bersama, itu di atas kepentingan pribadi kita. Contohnya adalah Yesus Kristus yang sebentar kita peringati dalam perjamuan kudus, bukan untuk pribadinya, tetapi untuk saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Yang ketika sudah keinginan ini tidak puas, ini tidak puas, ini tidak puas, saudara hati-hati. Dan itu perlu hikmat yang datang dari Tuhan. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa menikmati hikmat dari Tuhan. Diberkati 10.000 puji Tuhan, diberkati 100.000 puji Tuhan, diberkati 1 juta puji Tuhan. Ya, anak-anak kemarin, saudara perhatikan, di rumahnya sih Bapak Al itu angpaunya 50, di rumahnya sana itu 30. Saudara banding-banding kan? Kenapa ya aku kok nggak ke rumahnya? Wah, sudah mulai muncul. Hati-hati. Dapat buka angpau 10.000 puji Tuhan. Ya. Buka angpau lagi saudara 1 juta puji Tuhan. Ya. Kemarin anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu di sini senangnya luar biasa. Anak saya Jonathan juga
bagi angpau untuk teman-temannya di youth, saudara. Padahal mereka sudah kerja semua, dapat cuma berapa ya, isinya sedikit, tapi dibungkus angpau itu senangnya juga luar biasa. Yang penting membuat kita senang, ya, saudara, itu sangat baik. Hal inilah yang perlu kita perhatikan di bulan Februari ini. Perlu wisdom, strengthening of wisdom, itu terjadi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menikmati perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman Allah tertanam dalam hidup kami. Hikmat Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hati kami, kehidupan kami, kiranya terus bertambah hikmat Allah. Bahkan terjadi penguatan hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga kami memiliki pengetahuan, kami memiliki kecerdasan, kami memiliki kepandaian di dalam menata hidup kami selanjutnya, dalam menghadapi permasalahan kehidupan kami selanjutnya. Hikmat Allah memampukan kami untuk berhasil dan mengalami kemenangan. Kami bersyukur kehadapan. Kita pujikan satu pujian dan kita siapkan untuk menerima perjamuan kudus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, di dalam Tuhan, ku dapat di dalammu, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah berubah. Mari pujikan dengan selalu kita. Kekuatan di hidupku, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ku dapat di dalam. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti Allah berfirman, meneguhkan kita, menguatkan kita. Saudara terus percaya kepada Tuhan, semakin kuat dekat dengan Allah, hikmat Allah pasti bertambah dalam kita. Lagi kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu, kau teguhkan hatiku. Haleluya, tiada yang mustahil bagi. Percaya pada Allah, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
Roh Kudus terus berkata-kata dalam hidup saya. Bebaskan roh Allah itu menerjemahkan firman Allah dalam pribadi kita masing-masing. Dan kemauan kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Sudah perlu hikmat dari Tuhan. Angkat hati kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba mohon harapan Tuhan. Kiranya hikmat Allah Tuhan nyatakan kepada setiap anak-anak Tuhan yang setia beribadah, yang mendekat kepada Tuhan hari ini saat ini. Ya Bapa di surga, hikmat Tuhan kiranya tercurah atas kami semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita diteguhkan juga dengan perjamuan kudus. Kiranya dengan perjamuan kudus ini semakin kuat kehadiran Allah dalam pribadi kita. Tapi sebelumnya, mari kita minta pada Tuhan sekiranya ada hal yang salah, pelanggaran dan dosa, baik sengaja maupun kita tidak tahu itu perbuatan berdosa mendukakan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan mendengar pengakuan dosa dari setiap umat. Kiranya belas kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan juga turun menjamah atas kami semua, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena kami tahu ketika bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Hal tantangan ke depan dapat kami atasi bersama dengan Tuhan. Allah memampukan kami. Kami bersyukur hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua siap untuk menerima perjamuan kudus. Para petugas pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri dengan baik. Sebab
Mari kita persiapkan dengan baik. Ada baiknya saudara membaca ayat yang sudah diterima secara pribadi menjadi kekuatan atas hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena kasih yang besar Tuhan Allah nyatakan yang berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita terus menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Akan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah Kristus penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan, menyembuhkan, memperbarui hidup kita. Yang percaya katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sembah Tuhan. Nyatakan syukur kehadapan Allah. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah.
saatnya kami akan berikan persembahan, bahkan mengembalikan perpuluhan kami. Kami serahkan dengan penuh sukacita, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Departemen Misi Gereja Bethesda God The Miracle mengadakan bakti sosial berupa alat-alat tulis dan peralatan sekolah untuk gereja cabang. Salurkan sekarang juga tas sekolah, sepatu layak pakai, masker, hand sanitizer, buku tulis, bolpen, pensil tulis, pensil warna, rautan, kotak pensil, penghapus, buku gambar, dan perlengkapan sekolah yang lainnya. Bisa juga memberikan baju layak pakai. Selain itu, Anda juga bisa memberikan dukungan dalam bentuk dana. Hubungi sekarang juga Departemen Misi Gereja Bethesda God The Miracle, bidang dana dan bakti sosial, Ibu Lili Handoko dan Ibu Susan. Mari jaga kesehatan kita bersama dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Yang tidak kalah penting agar terus produktif dengan menjauhi obat-obatan terlarang, narkoba, dan aktif untuk berolahraga. Untuk itu gereja juga memberikan ruang bagi saudara yang ingin bergabung dalam beberapa komunitas yang ada seperti KAS, goes, dan olahraga pingpong yang ada di gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari terus kita jaga kesehatan agar tubuh, jiwa, dan roh kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban Tuhan Yesus. Salam Gracia.
Tuhan itu yang disampaikan saudara, dan saya melihat saudara-saudara sudah kenal semuanya, tidak ada yang jemaat baru. Dan bagi saudara yang merayakan Imlek, kongsi Pak Cek, Tuhan memberkati tahun ini, tahun keberkatan bagi kita semua. Sepakat katakan amin. Berdiri bersama-sama kita akan akhiri ibadah pertama ini. Kita pujikan Allah itu baik. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah masing-masing. Dan sekarang kita menikmati kita. Dari kita katakan Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik. Besok pagi anak saya Jonathan juga akan berangkat ke Jogja melanjutkan S2-nya. Terima kasih buat pelayanannya selama ini, dan sesuatu yang baik anak-anak muda melayani Tuhan sekarang melanjutkan kehidupannya di tujuan masing-masing. Ya, pasti Tuhan memberkati. Setuju kan? Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Kami diberkati Tuhan pulang dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan kasih Tuhan, angkat hati, mengadakan tangan, tertuju kepada Tuhan. Sekarang pulanglah dan terima kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatan, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Pada selesai